Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tutorial untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Maulana Amirul Adha, MPD, dan Ibu Ria Rahmanida, MPD. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 dari program studi pendidikan administrasi perkantoran akan melakukan panduan step by step analisis regresi linear berganda di SPSS. Sebelum masuk ke tutorialnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rahman, serta rekan-rekan saya yaitu Ratu Kesha, Veronica Aprilia, Aliani Sarah Faulana, dan Siti Fauzia. Studi kasus yang ingin kelompok kami bahas yaitu kasus ketiga, yaitu faktor-faktor yang mengaruhi minat kewirausahaan mahasiswa. Di sini kita akan menguji pengaruh dari variabel pendidikan kewirausaha sebagai X1 dan terhadap jiwa kewirausaha sebagai X2. Minat kewirausaha sebagai variabel Y. Nah, sebelum kami masuk ke langkah-langkah di SPSS, kami akan menjelaskan alasan kami memilih teknik regresi linear berganda. Yang pertama, karena sesuai dengan variabel yang kami gunakan. Penelitian ini memiliki dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, dan satu variabel terikat, yaitu Y. Jadi, secara kaidah statistik, regresi berganda adalah teknik yang paling tepat digunakan. Kedua, fiktornya lengkap. Teknik ini mungkin kita menguji secara terpisah menggunakan uji T. Bersamaan itu kita bisa bersama-sama melakukan uji F. Ketiga, mengukur kontribusi lewat nilai R². Nanti kita bisa tahu persis seberapa besar persentase pengaruh pendidikan dan jiwa kewirausahaan ini dalam mempengaruhi minat kewirausahaan mahasiswa. Yuk kita masuk ke tutorial layar laptop kami. Let's go. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Setelah terbuka, ke data view-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke Excel untuk mengcopy datanya. Kita copy semuanya. Kita copy, lalu kita ke SPSS-nya lagi untuk paste datanya di data view. Setelah itu kita ke variable view untuk mengganti namanya menjadi X1, lalu yang kedua menjadi X2, dan yang ketiga menjadi Y. Dan desimal kita ganti menjadi 0. Yang kedua juga diganti menjadi 0, dan ketiga juga diganti menjadi 0. Setelah itu untuk labelnya kita isi dengan pendidikan kewirausahaan. Lalu yang kedua menjadi jiwa kewirausahaan. Lalu yang ketiga kita ganti menjadi minat berwirausaha. Lalu untuk measure-nya kita ganti menjadi scale tiga-tiganya. Nah, setelah itu ada 3 hipotesis. Yang pertama itu H1, pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Lalu hipotesis 2, jiwa kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Lalu hipotesis ketiga, pendidikan kewirausahaan dan jiwa kewirausahaan secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Untuk menguji hipotesis ini, data penelitian diperoleh untuk kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang responden mahasiswa. Seperti yang terlihat di layar pada bagian data view, terdapat 100 baris data yang akan kita olah. Lalu kita beralih ke variable view. Di pojok kiri bawah, kami sudah mengatur properti variabelnya yang tepat. Nama variabel disesuaikan menjadi X1, X2, dan Y dengan tipe data numerik, serta pada kolom measure terdapat scale agar SPSS dapat membaca data angka ini
siap untuk dianalisis. Baik, sekarang kita masuk ke langkah pengelolaan datanya. Perlu diingat, sebelum analisis regresi linear berganda, kita wajib melakukan uji prasyarat regresi atau uji asumsi klasik seperti uji normalitas, linearitas, multikolinitas, dan heterodiktitas agar modelnya valid dan tidak bias. Nah, selanjutnya kita klik analyze dan regression. Klik linear dan ada dependen dan independen. Minat wirausahannya itu Y, pendidikan kewirausahaannya X1, jiwa kewirausahaannya di X2. Jadi pendidikan kewirausahaannya dipindah ke independen, jiwa kewirausahaannya juga dipindah ke independen, dan minat berwirausahaannya dimasukin ke dependen. Setelah itu kita save dan kita klik di understand this-nya. Kita centang di ya dan continue. Dan oke. Nah, tahap keduanya itu kita klik lagi buat analyze-nya. Diklik analyze, terus kita klik di non parametric text. Kita di legacy dialogs one sample KS. Nah, itu diklik di res satunya itu kita masukin ke test variable list, sama normalnya kita klik sama oke. Nah, one sample-nya ini tuh kita copy ke Excel. Nah, copy as Excel worksheet. Nah, kita pindah ke Excel, ke sheet baru. Nah, ini kita copy di sini. Di copy. Nah, berdasarkan hasil tabel uji normalitas metode Kolmogorov-Shimrov yang dilakukan, terdapat 100 responden yang dilakukan sampel. Pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai tes statistik sebesar 0,03 dan asymptotik dua arah sebesar 0,200. Nilai signifan ini lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, lebih besar dari 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual mengikuti distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi dan data tersebut dapat dilakukan untuk analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap uji linearitas. Yang pertama, pencet analyze, kemudian muncul kotak ke compare means dan muncul kotak dialog means. Selanjutnya, masukkan variabel Y ke box dependent list, lalu masukkan variabel X1 dan X2 ke box independent list. Kemudian kita klik option. Muncul kotak dialog means option. Pada bagian statistik for first layer, pilih yang test of linearity. Kita checklist, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output SPSS. Dalam hal ini, kita cukup melihat tabel output yang ANOVA table. Kita copy dan kita masukkan ke Excel. Kita buat sheet baru dan kita copy ANOVA table-nya. Untuk mempermudah, nama sheet-nya kita ganti menjadi linearitas. Dan jangan lupa sheet sebelumnya kita ubah menjadi normalitas. Baik, selanjutnya pencet analis, lalu pencet Pigeonson ke linear. Nah, di sini ada kita pencet bacaan statis, lalu centang yang ini dan sampingnya bagian bawah langsung kita pencet continue dan oke.
Lalu di sini langsung keluar tabel-tabelnya. Kita pilih yang copy. Lalu kita copy, pindah ke Excel. Nah, di sini kita buat tabel baru. Lalu kita ketik, kita namain jadi multikolineralitas. Lalu yang udah kita copy paste itu yang tadi di tabel, kita copy paste di sini di Excel. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan cari uji heteroskedastisitas. Ini kita buka analyze dulu, lalu ke regression, dan ke linear. Oke, ini kan sudah oke. Lalu kita ke save dan ketika kalian sudah mencet save, lalu jangan lupa untuk centangkan di bagian unstandardized. Lalu kalian tap OK, dan ini sudah keluar beberapa tabel. Tapi kita nggak akan menggunakan tabel ini karena kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kita lanjut ke data view. Lalu kita sudah melihat bahwasannya ada res 3. Lalu kita pencet transform, terus ke compute variable. Dan ini yang target variabelnya kita ketik ABS underscore res capital, terus yang numeric expressionnya kita tulis, kita ketik ABS buka kurung res terus underscore 1 tutup kurung. Lalu di bagian function groupnya itu kita tap yang all dan kita cari yang ABS. Setelah itu kita tap OK dan ini keluar hasilnya. Lalu kita ke analyze lagi, terus kita ke regression dan terus kita ke linear. Setelah ke linear, yang bagian minat berwirausaha yang Y ini kita pindahkan ke kiri dan yang ABS res kita pindahkan ke kanan yang bagian dependent. Lalu kita tap save dan yang understandardized ini kita uncentang lagi. Lalu kita continue dan kita tap OK. Dan ini sudah keluar hasilnya. Kita cari ke yang bagian coefficients yang dependent variable ABS underscore res. Lalu kita copy as dan kita jangan lupa salin untuk ke Excelnya. Kita buat sheet baru yaitu heteroskedastisitas. Lalu kita balik lagi ke SPSS, kita ke analyze dan ke regression, lalu ke linear, dan yang ABS res ini kita pindahkan ke kiri, lalu yang minat berwirausaha yang Y kita pindahkan ke kanan. Lalu kita ke plots dan kita pilih yang
Z-Bright. Lalu yang Y-nya itu adalah receipt. Lalu kita pencet continue dan kita tap OK. Lalu kita scroll ke bawah dan ini adalah hasil dari scatter plotnya. Nah, itu dia seluruh rangkaian pengujian data dan pembacaan output regresi linear berganda menggunakan SPS. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa bekal pendidikan dan jiwa kewirausahaan menjadi faktor penting yang krusial dalam meningkatkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Kami berharap panduan video yang diberikan oleh kelompok kami bisa memberikan pemahaman yang jelas dan membantu teman-teman semuanya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan salah kata dalam tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.